Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas bagaimana Najwa Shihab yang menjadi bulan-bulanan netizen hari ini usai dia sebut Pak Jokowi nebeng pesawat TNI Angkatan Udara untuk pulang ke Solo. Ya, nggak pernah ada habis-habisnya mencari sensasi. Peringatan darurat setelah dia mengeluarkan statement tersebut, dia menghilang entah kemana di bawah angin. Sekarang ketika isu itu sudah mulai meredup, dia kembali lagi bikin kegaduhan dan sontak saja mendapatkan begitu banyak cibiran dari netizen di akun utamanya teman-teman ya. Tapi kok saya tuh nggak habis pikir, nggak mungkin Najwa nggak tahu komentar-komentar netizen. Tapi kenapa dia nggak mau berbenah diri? Saya pikir dia itu orangnya cerdas. Tapi kok seperti menutup telinga dengan banyaknya kritikan dan terus saja melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya, itu saya percaya itu membuat netizen kehilangan respect terhadap dirinya yang adalah seorang senior dalam bidang jurnalistik. Saya dulu sangat menggemari dia, teman-teman. Tapi hari ini benar-benar saya malu pernah menggemari sosok Najwa ini, teman-teman. Dan saat ini kita akan melihat ini, ya pasti kalian sudah tahu ini satu bapak-bapak ini, Opung ya, Opung Parbelak yang akan membahas Najwa secara spesifik. Nanti kita akan mungkin biasanya kan kita menampilkan beberapa video, tapi kita akan menampilkan pure pembahasan dari Pak De Opung Parbelak ini ya, agar supaya kita bisa mendengar bagaimana apa sih opininya dan juga kita akan menikmati bersama-sama. Semoga kalian juga bisa merasa terhibur dan tidak menyalurkan kegeraman kalian dengan membenci dan mengeluarkan kata-kata kotor atau sebagainya, tapi kita melampiaskan dengan hal yang positif ya, jadi hiburan aja teman-teman ya. Coba kita bahas videonya teman, ini dia. Coba kalian perhatikan dulu gambar ini. Udah? Pasti pikiran kalian sama pikiranku sama-sama terkonek dengan perempuan yang satu ini. Jujur dulu kalian, kutanya dulu sama kalian. Pasti lebih cantik Najwa Shihab daripada istri kalian kan? Oh, istri aku lebih cantik. Kalau kalian bilang istri kalian lebih cantik daripada Najwa Shihab, bohong kalian, bohong. Ingat ya, orang bohong itu sama dengan orang berdosa. Orang berdosa itu upahnya pasti masuk neraka. Jadi jangan sampai kalian itu mau masuk neraka gara-gara nggak mau mengakui bahwasanya Najwa Shihab lebih cantik daripada istri kalian. Tapi itu relatif Opung ya. Karena bagi saya istri saya lebih cantik jauh dari dia. Itu relatif ya. Itu penilaian kita masing-masing. Setiap laki-laki harus mengatakan istrinya adalah wanita paling cantik di dunia. Kalau enggak bisa masalah dalam rumah. Jujur aku bilang sama kalian ya. Bagiku Najwa Shihab ini adalah perempuan yang paling cantik yang pernah aku tengok di TV. Betul. Opung bohong kali. Cantik, pintar, berani, banyak lagi uangnya. Kadang-kadang nakal juga awak ini kan. Sering kali awak membanding-bandingkan istri awak sama si Najwa Shihab. Andai kata lah istriku sama kayak si Najwa Shihab ini. Bentar tidur luar Opung. Tidur luar ya. Cantik, pintar, banyak lagi duitnya. Tapi itu dulu biar tahu kalian. Itu dulu. Ya. Tapi setelah dia mengungkapkan darurat demokrasi, makin kulihat makin kurang kecantikannya. Apalagi semenjak dia bilang bahwasanya Bapak Presiden Joko Widodo pulang ke Solo, nebeng pesawat TNI Angkatan Udara, makin banyak kali berkurang kecantikannya. Lama-lama berbaliklah hatiku kan, tidak mau lagi aku suka sama dia. Lebih berbunga-bunga lagi aku melihat istriku. Karena istriku nggak pernah bilang, ya Bapak Joko Widodo menebeng. Aku makin lama aku tengok si Najwa Shihab ini makin kurang ajar ini. Makin mirip Amin Rais. Tahu nggak kalian? Aku mulai berpikir ini orang berarti tipe jurnalis yang nggak terlalu mau banyak membaca. Mbak Najwa Shihab sekali-sekali baca dulu peraturan pemerintah.
mengenai presiden dan wakil presiden, ya. Jadi setiap presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan juga mantan wakil presiden, ya, itu sama-sama berhak mendapat pengamanan atau pengawalan khusus dari militer, dari negara lah katakan, ya. Jadi nggak boleh seperti itu, tapi sesuai kebutuhan. Jangan pula ke pasar kalian minta pas pampres ini kalian. Untuk acara-acara tertentu, acara-acara penting gitu, ya. Jadi sudah terjawab Mbak Najwa. Itu peraturan-peraturan yang bisa dikatakan udah bukan rahasia lagi, sudah umum, banyak orang mengetahui. Nggak usahlah cari-cari masalah Mbak Najwa. Tahu nggak kalian memang, ya, aku suka kali memang sama kawan ini. Karena apa? Selain cantik, pintar, dia juga termasuk berani. Dia tidak pernah takut-takut untuk mewawancarai orang yang datang ke tempat acaranya. Semua dibel-bel, semua diliwes habis. Tidak boleh ada pertanyaan yang tidak terjawab. Semua tamunya itu rata-rata mati kutu dibikin. Tapi cuma sama satu tamu aja dia nggak berani. Siapa tuh, Po? Sama siapa bilang? Siapa? Luhut bin Sarpanjaitan. Jadi seperti ini misalnya, sorry maaf ini jangan marah Najwa, kayak gini kamu ngapain memprovokasi gambar-gambar kayak ginian? Apa namanya, banyak pemimpin-pemimpin kita ini, intelektual kita ini yang asal mudah saja bicara, enggak dengan data yang lengkap. Sekali-sekali itu pikir itu ya. Tanya dirimu, hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kau buat pada negeri ini? Apa kau maling sebelumnya, memperkaya diri? Sekarang lu berani bicara gitu karena tidak ketahuan. Saya hanya ini, karena itu salah satu faktor yang membuat suasana tuh tidak bagus. Itu seperti misalnya ada orang, ada pikiran-pikiran. Dia katakan apa? Kau itu jangan memprovokasi kau Najwa. Apa rupanya sudah kau berikan bagi negara ini? Apa rupanya kontribusimu bagi bangsa ini? Ya, ada videonya itu. Aduh. Jadi memang bukannya bilang apa, ya. Jadi Mbak Najwa ini memang bisa dikatakan semenjak Pilpres 2024 sudah berubah hati dia. Padahal dulu setahu kita, beliau itu bisa dikatakan selalu memberikan respon positif terhadap Jokowi, ya, terhadap Jokowi dulu. Tapi makin kesini ku tengok makin kontra dia sama Jokowi gitu loh. Ada apa ini, pikirku begitu kan? Oh ternyata ya, ternyata beliau itu bisa dikatakan lebih condong kepada salah satu paslon. Kalau nggak ke kiri ya kanan, kalau nggak ke kanan ya kiri. Ya kan? Aku mau memastikan gitu kan. Ini kawan ini sebetulnya berpihak kepada nih. Kalau kepada Jokowi Prabowo bakalan enggak memang. Karena beberapa bulan terakhir ku tengok memang selalu ini berlawanan terus sama orang-orangnya Jokowi kan begitu. Ini berarti kalau nggak ke PDIP berarti ke anak abah kan begitu. Ini abah. Jadi ku tengok lah kan secara histori kayaknya nggak terlalu gitu. Ya kan? Kalau untuk yang sebelah kanan gitu ke 03, ku tengoklah ke 01. Kayaknya ada mirip-miripnya sih. Tapi mulailah nakal pikiranku ini biar tahu kalian. Ini orang keturunan Arab. Ku tengok dulu suaminya kan. Googling aku, kok mukanya juga muka Arab, pikirku begitu. Jailah aku googling lah. Suami suami Najwa Shihab. Keluarlah namanya biar tahu kalian siapa. Ibrahim Sarip Assegaf. 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 Kok mengingatkanku pada seseorang ya? Assegaf ya. Faisal Assegaf. Kenapa sama Faisal Assegaf? Aduh. Bisa aja nemunya itu cuma nama keluarga, nama belakang, marga apa nggak tahu, nggak urus aku. Opung. Larutan penyakit. Itu dia ya. Jadi apalagi kemarin itu ya ada rumor, aku entah betul entah enggak ya kan, mengatakan bahwasanya Najwa Shihab itu punya saham di tambang. Tambang mana Mbak? Boleh tahu enggak? Ternyata Najwa Shihab terima uang korupsi timah dari Harvey Mois 50 miliar.
Katanya ya kan. Katanya. Yang memang belum A1. Namanya katanya. Ya mau kalian percaya mau enggak ya, kecuali kalau aku kasih fakta begini. Baru nggak bisa bantah dia kan begitu. Ini kan katanya. Itu dia. Jadi ku tengok makin lama makin kesini makin gencar kali serangannya si Najwa Shihab ini sama pemerintahnya Joko Widodo, ya kan? Aku pikir-pikir gitu, kenapa lah kawan ini? Ternyata kemungkinan besarnya adalah dia ini sakit hati. Ya, kenapa sakit hati? Ya, karena Mutia Hafidz, jurnalis, bisa dikatakan adalah salah satu jurnalis andalan di media sosial, di TV swasta, itu berhasil jadi menteri. Setelah itu Niluh, kalau tidak salah dia itu juniornya Najwa Shihab, lolos juga dia di wakil menteri. Ternyata sakit hati dia nggak dipanggil jadi menteri ataupun wakil menteri. Coba Mutia Hafidz yang kemarin itu dia itu bisa dikatakan mewawancarai korban-korban tsunami, bahkan di tempat kejadian dia pun juga berani. Dan setelah itu tahun 2011 beliau itu disandra oleh anggota ISIS, tapi oleh kemurahan yang maha kuasa akhirnya beliau dan juga rekannya lepas, ya. Jadi bisa dikatakan untuk sekarang ini mungkin dia berpikir, kok jadi dia yang dapat kedudukan, padahal kan aku yang paling terkenal. Itu kemarin kau terkenal, Mbak. Sekarang semenjak kau udah mulai usil sama Joko Widodo, udah makin banyak orang gak suka samamu. Tapi dia nggak mau sadar ya. Jadi sorry lah dulu kalau keterkenalanmu itu sebentar lagi tinggal kenangan. Ya, siap-siap coba job ya. Kalian ya, kepengen dia sebetulnya jadi menteri, atau paling tidak jadi wakil menteri lah. Kementerian apa? Otomatis kepengen dia Menkominfo. Ya, ternyata gara-gara nyonyornya dia selama ini, ya, ternyata itulah yang membuat Bapak Prabowo tertutup pintu hatinya. Kalau bicara tentang senioritas, coba bayangkan kalian, Najwa Shihab sudah punya acara tersendiri, ya kan? Mutia Hafidz belum. Najwa Shihab bisa dikatakan dia itu sudah malang melintang di dunia pertelevisian Indonesia, ya kan? Kalau Niluh, ya, yang dia akan menjadi wakil menteri, nggak terlalu senior si Najwa Shihab. Tapi dapatan wakil menteri. Aduh. Begitu juga siapa namanya itu? Si Faisal Assegaf, ya kan? Dan juga si Refli Harun, ya. Semua itu adalah orang-orang yang sakit hati karena apa? Karena nggak dapatan. Ya, satu frekuensi mereka itu ya, teman-teman. Menarik sekali, menghibur juga, tapi menusuk pembahasan dari Opung Parbelak tadi ya. Saya sangat senang pembahasan dari beliau karena ya, dia menyampaikan kritikannya terhadap orang-orang yang membenci Pak Jokowi, kritikannya atau opini dan pandangannya terhadap dunia perpolitikan yang terjadi saat ini, tapi dikemas secara humoris, teman-teman. Jadi kalau kita nonton itu, bukannya kita terbawa dalam atau tersulut emosi kita terhadap mereka yang melakukan hal-hal yang tidak pantas terhadap orang-orang yang kita dukung seperti Pak Jokowi, malah kita merasa terhibur. Tapi dalam keterhiburan kita itu kita mendapatkan pesan dari pembahasan Opung Parbelak tadi ya. Ya seperti itulah Najwa Shihab. Itu katanya ya. Itu katanya bukan faktanya teman-teman, bahwa ternyata Najwa Shihab condong ke salah satu capres. Dia kan mulai berubah tuh gara-gara mulai capres kemarin teman-teman ya. Itu mulai berubah. Ternyata ditelusuri sama Opung Parbelak, ternyata suaminya itu marganya Assegaf teman-teman ya. Sama-sama dengan Faisal Assegaf yang sangat baik itu. Jadi ya sudah bisalah kita bisa melihat arahnya. Tapi kok saya heran, saya itu sangat menggemari Najwa Shihab. Pasti kalian juga menggemari Najwa Shihab kemarin-kemarin sebelum dia, karena dia begitu
senang dengan Pak Jokowi ya, sebelum dia berubah haluan seperti ini. Berubah haluan nggak apa-apa kan, di negara kita demokrasi, tapi nyinyirannya tuh teman-teman ya, itu nyinyirannya itu berhasil bikin kacau satu bangsa ya. Ya, dengan satu kutipannya peringatan darurat itu langsung pecah belah anak bangsa. Kemudian dia menghilang. Dan kemudian Pak Jokowi udah selesai. Bukannya apa, dia malah timbulkan kekacauan seperti itu. Dan ini yang saya heran sekali teman-teman. Itu netizen itu di dalam coba kalian buka TikTok ataupun Instagram soal narasi. Postingan-postingan terbaru Najwa itu 99% komentar dari netizen adalah hal-hal yang mengkritik dia. Hal-hal yang mengungkapkan kekesalan masyarakat kepada Najwa. Tidak mungkin Najwa tidak membacanya. Pastilah, saya bisa pastikan bahwa dia pasti membacanya. Dia pasti mengetahui bahwa dia banyak orang sudah senang terhadap dia. Tapi kok nggak mau sadar. Apakah Najwa Shihab itu hatinya sudah seperti Faisal Assegaf, ya, Refli Harun, Amin Rais? Apakah sudah seperti mereka? Tapi semoga saja masih ada kesadaran dan dia bisa berubah nanti teman-teman ya. Karena ya kita tidak mungkiri banyak sekali orang yang menggemari dia karena dia adalah sosok jurnalis yang berani ya, tanpa takut untuk membuat orang-orang yang datang dalam acaranya itu tak berkutik dengan pertanyaan-pertanyaannya yang benar-benar menyudutkan. Ya, tapi ya itulah, politik bisa membuat karakter seorang berubah. Tapi ada juga pribadi-pribadi, karakter-karakter orang yang sampai hari ini tetap menunjukkan integritas yang tinggi, seperti kita lihat Pak Prabowo ya, berintegritas. Ya, di saat yang lain menunjukkan perubahan karakter, tapi Pak Prabowo tetap stay. Silakan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Dan juga teman-teman yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai, hashtag terima kasih Jokowi atau kaos produksi saya, kalian bisa mendapatkan link pembelian di Shopee. Nanti saya akan sertakan alamat toko saya di Shopee di kesempatan komentar video ini. Jangan lupa untuk kalian semua memesan di sana. Saya pamit dulu teman-teman semua. See you on the next video and God bless you. Bye guys.